Tebinar yang ada di atas langit Alas Venus. Hari ini kita ceria menyambut ulang tahun Alas Venus yang ke third anniversary. Selamat untuk Alas Venus. Oke, sekarang kita akan masuk ke talk show Ngopi Kebangsaan berwawasan lestari lingkungan. Akan banyak hal yang akan dikupas tentang hutan, tentang lingkungan dengan gaya khas dari saya panggilkan kepada yang terhormat Bapak Ketua FPK Forum Pembauran Kebangsaan Gus Bae Haki Katmi. Plus untuk Gus Bae Haki. Silakan Gus. Ya, langsung ke sana. Dan kepada yang terhormat Ibu DPD RI Ninglia, keponakan Ibu Hovifah Indar Parawansa, kami persilakan untuk ke panggung. Ibu, oh Ninglia masih diwawancara. Oke. Dan perwakilan dari Alas Venus, kita akan panggil para direksi untuk naik ke atas panggung. Silakan. Pak Rohman, Pak Ismail, sama Pak Gofur. Kursinya cukup panjang, cukup banyak yang bisa Pak Direktur, Pak Rohman. Oh Pak Rohman, kalau Anda kepingin tahu wajahnya Pak Direktur yang tiap hari ada di sini mulai dari macul sampai perintah-perintah adalah Bapak Rohman. Silakan Pak Rohman, jarang ada orang yang tahu bahwa beliau adalah Direktur Pak dari Alas Venus ini. Silakan. Dan selanjutnya adalah Ninglia, beliau support sekali untuk lingkungan dan merupakan HKTI. Ibu, Masya Allah, beliau jauh-jauh dari Surabaya. Terima kasih tadi pagi sudah kesini ke Surabaya, acara lagi kesini lagi untuk menyapa para warga Alas Venus dan turut berbahagia untuk third anniversary. Ini dia Ninglia, tepuk tangan untuk Ninglia. Oke, kita akan mulai bincangnya. Oke. Hari ini kita menyaksikan ada datang. Oh, alhamdulillah Pak ADM ada. Oke. Dari KPH Pasuruan nggih. Datang. Alhamdulillah. Kita panggil Pak ADM. Silakan. Pak Ivan, ya Pak Ivan adalah ADM KPH Pasuruan nggih. Oke, selamat malam, alhamdulillah. Monggo. Alhamdulillah, kita kan mau ngopi di atas panggung sini, ngopi perhutani. Saya tak jajar sama Ningli aja. Biar nggak ada. Biar nggak ada yang kepingin sama Ninglia. Saya aja. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan nafiin, hamdan nikmah wa yukafi mazid ayadal jalal wa ajkal karim azim sultanik amma ba'du. Yang saya hormati Ninglia Dr. Lia Istifhama dengan titel yang panjang. Kemudian Gus Bae Haki Katmi, Ketua FPK, kemudian BPIP juga, banyak beliau. Kemudian salah satu humorolog terbaik Indonesia, nanti kita akan menikmati humornya. Kemudian ada ini Direktur dari Alas Venus, Pak Rohman, Pak Ismail, dan Bapak Ivan selaku pendekarnya hutan di kawasan Pasuruan dan Mojokerto dan sekitarnya. Kita akan bincang sebentar tentang Alas Venus ini. Nanti kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan, dapat door prize lagi nggak ini Mas? Dapat lagi ya. Door prize masih ada, silakan Anda menjawab sesudah kita talk show hari ini. Dan yang pertama kita akan berikan kesempatan dari Direktur Alas Venus dulu. Tadi sudah banyak menjawab tentang Alas Venus, sekarang akan dipaparkan singkat, padat, tapi berisi. Kita dengarkan Pak Rohman, silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninglia, Gus Bae, juga Pak ADM, Bu Anis yang saya hormati semuanya, juga para jajaran direksi Alas Venus Trawas yang saya banggakan.
Pemaparannya nih dari mana ini Bu Anis ini? Oh, awal bikin. Ya nanti terlalu panjang ini Bu Anis. Oh iya, berarti ya intinya di situ. Intinya kita bekerja sama dengan perhutani. Di sini kita mengelola hutan KPH Malang, Pasuruan. Ini kita bekerja sama untuk membuat wisata di Alas Venus Trawas ini. Ya alhamdulillah perjalanannya memang sangat berliku-liku dan tidak mudah. Karena kita berawal dari logrokane pandemi COVID. Jadi posisi kita waktu kita membangun di Alas Venus ini masih COVID. Jadi dari permodalan, dari apa kita posisi memang dari kesembilan manajemen ini, direksi ini, kita semua di posisi 0. Alhamdulillah difasilitasi oleh perhutani, kita bisa kerjasama, akhirnya berjalan ini sampai akhirnya sampai saat ini di ulang tahun yang ketiga ini, alhamdulillah kita semua dari direksi bisa memberi manfaat untuk masyarakat Desa Trawas khususnya. Dan di sini kita seperti siang tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Abdul Ghafur, bahwasannya kita sudah hampir ada 500 orang yang menggantungkan hidup di Alas Venus Trawas. Ya. Intinya di sini saya tidak bisa memaparkan terlalu banyak Bu Anis. Saya ini gembeng, nanti nangis saya. Iya, nanti ya bisa dilanjutkan oleh Pak Ismail ini yang sangat istimewa membawa kami direksi ini sampai ke titik yang sekarang ini berkat ilmu-ilmunya Pak Ismail di direksi. Bukan mengecilkan yang lain-lain, yang lain juga sangat istimewa. Termasuk dari KPH sendiri Pak Mariono, beliaunya ada di sana itu yang membimbing kami dari awal hingga sekarang. Tepuk tangan untuk Pak Mariono. Terima kasih sebanyak-banyaknya Pak Mariono. Sedikit ini pemaparan dari saya, mungkin nanti Pak Ismail lebih detail lagi. KPH Pasuruan. Ya sebelumnya juga kami akan coba kenalkan dulu. Jadi kita itu ada bersembilan, Ning Gus, Pak Ivan ya ada 9. Ini kebetulan direkturnya adalah Pak Rahman. Tapi karena kita masa kecil ini panggilnya Rohman, selalu panggilnya di desa itu Rohman. Itu. Kemudian saya sendiri Ismail, ada tadi yang membuka pada saat sambutan pertama siang tadi Mas Abdul Ghafur. Ini beliau juga sebagai perangkat desa. Jadi kita di sini tidak hanya di direksi Alas Venus, tapi sebenarnya punya background pekerjaan masing-masing. Kemudian ada yang spesialis bendahara, ada Pak Karyono. Mana Pak Karyono? Nah itu Pak Karyono. Kemudian kalau Pak Yahdi ini tim pendamping masyarakat yang bekerja sama dengan perhutani, tapi sekarang beliaunya sudah pensiun. Sudah pensiun. Oke. Kemudian ada Mas Panji, Nah ini Mas Panji ini juga spesialis di IT ya. Ada lagi Cak Hamad. Oh, hadir enggak orangnya ini? Oke. Kemudian satu lagi ada Mas Chandra. Nah ini Mas Chandra, mungkin Neng sudah tahu orangnya. Satu lagi ada Cak Wanan, kebetulan mungkin kondisinya kurang sehat tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi sebenarnya awal Alas Venus itu, ini sedikit saya flashback ke belakang. Ini ada Mas Rahman ini dulu ketua paguyuban warung. Jadi di sini hutan, di belakang ini semuanya hutan, ya hutan aja. Mungkin banyak pembuangan sama-sama dan sebagainya. Warung di depan. Nah warung ini kemudian terjadi penataan dari perhutani.
terjadi penataan dari perhutani karena awalnya warung ini tidak tertata dengan rapi, yang pada akhirnya paguyuban kemudian diminta untuk oleh perhutani untuk menata, yang harus dibentuk sebuah kelembagaan agar warung-warung ini bisa terkoordinasi menjadi satu, mudah kemudian untuk kontrol, mudah untuk pengembangan ke depan. Nah, di dalam perjalanannya Pak Rahman ini kemudian mencoba meminta dari paguyuban di warung-warung ini untuk kemudian berangkat membuat CV, CV Alas Venus nanti yang pada akhirnya namanya itu. Akan tetapi memang mungkin background para pewarung itu tidak kemudian punya visi yang panjang ke depan seperti apa, akhirnya banyak yang tidak berkenan gitu. Yang pada akhirnya hanya 1, 2, hanya 3 orang yang dari background warung. Kebetulan Pak Rahman ini punya warung Opoyo, Mas Panji punya warkop Trawas, Mas Chandra juga punya warung Welirang yang ada di jajaran ini. Ya, yang pada akhirnya kemudian karena kita dulu masa kecilnya di desa, kebetulan ini dari 9 orang itu banyak yang di satu desa. Akhirnya Mas Rahman menghubungi kami-kami yang dulu pernah berjuang jatuh bangun di semua usaha yang pernah dirintis gitu ya. Akhirnya ketemulah, kita kumpul-kumpul ngobrol kira-kira seperti apa ke depannya. Alhamdulillah teman-teman yang masih muda-muda gitu ya, masih muda-muda. Ini yang tua itu Pak Yahdi karena sudah pensiun, saya di urutan kedua, hari ini saya sudah di usia 50. Kemudian Mas Rahman dan kebetulan yang di bawah yang muda-muda ini luar biasa, ya putri-putri putranya masih kecil-kecil. Yang pada akhirnya terbentuklah CV Alas Venus Trawas, dijembatani oleh perhutani, waktu itu ada Pak Mariono juga yang membentuk sebuah CV. Kemudian setelah CV terbentuk, warung sudah mulai tertata aturan mainnya, ada sebuah pertanyaan dari kami di tim, apakah kemudian CV hanya akan ngurus administrasi warung, artinya narik retribusi yang kemudian disetor perhutani saja. Kalau itu sebenarnya sih nggak harus membentuk CV yang besar, itu masukan dari kami. Pada akhirnya ada obrolan-obrolan dengan perhutani, muncullah ide bagaimana kalau kemudian di belakang warung ini dibikin sebuah wisata, sehingga warung itu menjadi bagian di dalam wisata itu sendiri yang bisa menunjang kebutuhan dari pengunjung. Alhamdulillah kita mulailah saya masih ingat 3 November 2021, ya 3 November 2021 kita baru membuka yang di video itu nyangkul-nyangkul itu. Yang perjalanannya cukup luar biasa seperti yang dijelaskan Pak Rahman, kita berangkat dari nol, semuanya karena masa pandemi gitu ya. Mencari permodalan kita ditolak oleh perbankan, bahkan perbankan dalam negeri sendiri yang waktu itu yang ada di sekitar kita juga tidak yakin gitu. Tidak yakin dengan idenya anak-anak gila kan gitu. Yang kemudian dengan segala cara yang bisa kita lakukan, ini ada sedikit cerita yang menarik. Jadi teman-teman punya komitmen yang bekerja nanti yang dibayar. Nanti yang bekerja yang dibayar. Jadi dari 9 orang ini yang mau pengen dapat bayaran, itu pengen dapat gaji dari kerja kita selama sekian bulan sebelum wisata buka, itu ya nyangkul kemudian di absen. Tapi tidak ada uangnya, tidak ada gajinya karena memang nggak ada yang dipakai. Istilahnya dikumpulin dulu tanda tangan untuk bekerjanya itu. Alhamdulillah berjalan kita waktu itu buka di campground blok yang A, blok pertama itu lapangan utama yang sebelah sana di sebelah selatannya loket. Kita perkirakanlah mudah-mudahan bisa cukup 50 tenda, kita bisa berani buka. Akhirnya pada ini mengingat kita di 3 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 21 ya Pak Rahman ya, 21 kita buka Neng. Kita buka, kita sudah blow up Alas Venus Trawas, tapi saat itu parkirnya hanya muat 8 mobil. Ada. Kita waktu itu waktu buka hanya punya bangunan 1 musola, 1 toilet dengan 6 KBU, kemudian lokasi parkir itu muat hanya 8 mobil, kalau sepeda motor ya mungkin beberapa puluh mobil. Akhirnya kita buka, alhamdulillah
mungkin berkah doa dari banyak orang. Awalnya kita punya karyawan 1-2, kemudian sampai hari ini kita punya kurang lebih sekitar 70 orang yang di camp ya. Kemudian warung dengan adanya wisata semakin berkembang juga. Semua warung yang biasanya bukanya hanya Sabtu Minggu atau hari libur, sekarang rata-rata setiap hari sudah buka. Bahkan mereka misalkan hari libur atau Sabtu Minggu mereka juga nambah casual untuk sebagai pekerja yang serabutan gitu ya, sehingga dari dampak alas Venus ini bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian dari karyawan alas Venus sendiri alhamdulillah baik direksi maupun karyawannya kurang lebih 90% adalah lokal. Lokal artinya adalah desa Trawas sendiri gitu ya. 10%-nya ada dari beberapa desa luar. Tapi itu mereka karena ada kebutuhan berdasarkan skill yang dibutuhkan oleh manajemen. Seperti itu gambarannya. Selama 3 tahun saat ini kita sudah punya unit usahanya adalah camping ground. Camping ground ini ada juga terdiri dari camping ground reguler, ada juga camping ground VIP yang sekarang juga sudah mulai launching kemarin kurang lebih 2 minggu itu adalah glamping. Kemudian kita lagi baru coba buka yang paling ujung itu adalah camper van. Kita juga punya playground yang mungkin Neng sudah lihat ya. Kalau belum besok bisa lihat. Cottage, kita cottage ada berapa Pak Rahman? Mau 2 ya? Mau 2 atau 3? Mau 3, targetnya mudah-mudahan bisa 10 cottage ya. Ya seperti itu modelnya. Itu sekilas yang bisa kami sampaikan. Pada intinya kami mohon doa juga dari kegiatan ini tetap kita komitmennya sejak awal, komitmen bersama di 9 orang, kita tidak melulu di bisnis to bisnis yang berorientasi pada profit, tapi kita mencoba dampak ke sosialnya, itu aja, seperti itu. Terima kasih, mungkin nanti bisa dilanjut dengan obrolan yang lain. Oke, terima kasih Pak Ismail, luar biasa ya Alas Venus. Luar biasa bisa memberi manfaat kepada lingkungan, 500 keluarga bisa mendapatkan manfaat dari Alas Venus, kemudian bisa juga sekaligus menata hutan. Nah yang ini bagiannya Pak Ivan, apa alasannya bisa memberikan izin kepada Alas Venus untuk mengelola hutan? Boleh Pak Ivan. Siap. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera bagi yang beragama non muslim. Terima kasih saya diundang ya, izin mewakili Perhutani KPA Pasuruan dalam acara Talkshow Kopi Kebangsaan. Ya, terima kasih. Memang mudah-mudahan ya prinsipnya ini Bu ya. Memang awal tadi sudah diceritakan Pak Ismail sama Pak Rahman ya, iya. Sebagai CEO, ini memang dulu awalnya hutan Bu ya. Awalnya ini hutan yang ada hanya warung. Kemudian kita mencari solusi bagaimana menggerakkan ekonomi yang baik dengan cara menggait masyarakat sekitar. Ini masyarakat Trawas. Kemudian dibuatlah ini semua terjadi di Forum Perhutani. Banyak sekali warung-warung di hutan yang belum tertata. Iya, dan ini akhirnya kecetuslah ini awalnya ya bergada diskusi panjang lebar. Ini Pak Mar ya. Pak Mar ini memang luar biasa ya Pak Mar. Saya kebetulan waktu ngurus ini masih hutan, saya ingat ya. Ini masih hutan, ini saya masih Bu. Saya belum jadi ADM ya. Saya masih kasih pengembangan bisnis ya. Saya masih pengembangan bisnis. Pak Mar ya Pak Mar. Pak Mar pakai camping Pak Mar. Gayan camping ya Pak Mar. Wis pokoknya gayan camping, wis pokoknya camping dulu. Nanti warungnya support dari camping. Tapi jangan lupa melibatkan lembaga masyarakat desa hutan dengan konsep pemberdayaan Bu waktu itu ya. Pemberdayaan masyarakat hutan kita ada pola waktu itu lembaga masyarakat desa hutan dengan SK 682 tahun 1999 bahwa ini bisa kerjasama perhutani bisa menggerakkan bekerjasama membuka wisata, dalam ini wisata dengan bekerjasama dengan LMDH dan bisa juga dengan investor ya, dengan investor sehingga
tadi sudah disebutkan ya, ada investor ya, beberapa ya, tadi sudah disebutkan, terima kasih. Akhirnya tercetuslah ini. Ini menjadi suatu contoh bagi lainnya, Bu ya, bagi pelaku usaha lainnya. Terus terang baru ini saya diundang dari sekian yang saya urusi masalah hutan kerjasama, baru ini ya yang ulang tahun sampai ketiga ya, tepuk tangan lah ya, tepuk tangan ya Pak ya. Ya mungkin yang lain banyak, tapi nggak ulang tahun Pak ya. Saya nggak ngerti, saya nggak diundang apa enggak, banyak ya. Mulai wisata, wakeh ya, mulai wisata sampai yang atas ya. Ada yang atas tuh Bu, Awan ya. Itu juga sama, saya sama Pak Mar tuh, Awan. Awan piye Awan? Ya wis ngono Pak, glamping Pak, yang lagi tren glamping ya. Akhirnya ya alhamdulillah. Ini dijadikan terus terang La Venus ini percontohan bagi semua Bu ya, bagi semua wisata keren. Ini terkesan keren, ini juga sudah ditetapkan menjadi wisata rintisan oleh Kepala Divisi Regulasi Jawa Timur, dan ini semua ini Bu, ini tidak mengganti dari fungsi produksi ya. Yang jelas fungsi ekologi saya titip ya, fungsi ekologi terus menanam terus ya, sedekah oksigen terus ya. Kalau dulu tuh one map one trees Bu, OMOT ya. Ya, OMOT terus sekarang diganti sedekah oksigen. Terus ya, itu terus ini teruslah menanam wisata, oke, jalan, pemberdayaan ekonomi jalan, tapi wisata harus tetap jalan. Dan insya Allah ini sudah mendapat izin dari Perum Perhutani, Bu Lia ya, Pak rekan-rekan dari Direksi Las Venus. Alhamdulillah ini sudah dapat izin dan mudah-mudahan nanti bisa berkembang ke depan. Dan ini Bu, ini sebetulnya kita sadap Bu ya. Ini sebenarnya kita sadap. Ini kan sadapan Venus Bu. Ini kalau dinilai besar. Kalau dinilai ini besar Bu. Ini satu diekspor tuh bisa 20 juta per ton satu kaleng gitu ya, getah pinus. Ya, ini kan getah pinus Bu ya. Nah, terus terang karena ini untuk pemberdayaan, perhutani bersifat perum ya. Perum itu tidak hanya profit, jadi sosial ya, laba ya, lingkungan ya. Nah, jadi itu Bu, kita tiga meskipun laba harus memikirkan sosial, masyarakat juga harus memikirkan lingkungan. Jadi ya itu fungsinya uniknya Perum, sehingga kita membuka kerjasama dengan siapapun, termasuk dengan siapapun. Yang penting penyadap ini, mungkin penyadap ini sekarang mungkin bekerja di sini ya Pak ya, mungkin ya. Ya, mungkin penyadap semua dulu ada sadapan, ini sekarang bekerja di Las Venus di wisata. Tidak masalah, yang penting tetap dapat bekerja ya. Yang penting tadi dapat berapa? 70 orang ya, 70 orang, terus 500 orang langsung nggak langsung selalu berkaitan hidup dengan Las Venus ya. Ini hal yang luar biasa. Saya yakin nanti multi efeknya besar ya, multiplier efeknya saya yakin besar. Satu usaha jalan pasti multi efeknya besar. Dan ini saya rasa masih di Perum Perhutani seperti Las Venus ini masih langka Bu, jarang ya. Jadi nanti mungkin suatu saat kalau jadi percontohan mungkin berkenan ya. Karena ini salah satunya yang punya ini mungkin baru satu ya Pak Mar ya, yang punya satu ini cuma Pasuruan Bu ya. Awalnya cuma dari ngopi itu ya. Saya senang kemarin, tadi videonya agak salah ya, videonya saya kaget, waduh video ini kok gawe traktor pun lagi bulldozer. Ternyata gawe pacul, wah luar biasa, tepuk tangan ya betul. Tadi ada Pak Kadisut soalnya, waduh. Iki ya tak tuntai iki lagi keliriknya pakai opo iki, pakai pacul, pakai bulldozer gitu. Ternyata wah luar biasa, padat karya. Betul. Memang seperti itu, sebisa mungkin semua yang dilaksanakan di hutan itu tidak menggunakan alat berat ya. Saya yakin ini tidak mengubah fungsi hutan, tolong dijaga ya, tetap ada, tapi tetap resikonya tetap hati-hati ya, tetap ini adalah wisata ekowisata Bu. Ekowisata itu semua harus kita antisipasi resikonya ya. Misalnya dahan kering ya, semua ekowisata ya. Semua wisata dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua perhutani sama seperti Las Venus. Dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan berkat doa tadi ada Gus apa tadi? Gus ya, wis ditungani. Gus emang poso Bu, tajak ngopi gak gelem poso. Kowe yo dungane poso iki wong deras itu ya. Iya. Dan di sini pacet ini banyak Bu yang seperti Las Venus, ada yang lainnya ya, ada Alas Pelangi, kemudian ada wisata atas itu
awan, kemudian ada dundung, kemudian ada Bernah, ada Valley, ada Kelura, ya, ada Celaket Adventure Park, banyak. Ini adalah yang ada di sini. Tapi saya yakin nanti mudah-mudahan masih ini terbaik lah Alas Venus. Ya. Karena yang masih bisa ulang tahun Alas Venus ya. Ya, Pak Mar kemarin udah dibuatin plakat ya. Nah, itu membuat plakat Bu. Kemarin kita belikan plakat Pak. Terus kita pilih plakat itu ya. Kita pilih dan saya yakin nanti kedatangan Gubernur, ya maaf, Gubernur Bupati ya. Pertama Bupati ya penanaman. Kemudian Pak Kadis. Kemudian rekan-rekan saya yakin sudah ini pakai medsos ya, pakai influencer. Saya yakin ini nanti makin berkembang ya. Ya. Dan saya memang sudah merasakan Bu di sini. Sebelum saya jadi ADM saya sudah camping di sini. Hasil jerihnya Pak Mark dan tim saya bagus, gak sio-sio Pak. Tapi saya camping gak ngaku berutani Pak, tetap bayar ya. Ayo Pak Mar ya, saya tetap bayar ya. Saya tetap bayar, fair ya. Tapi sekarang udah tahu wajahnya repot ya. Saya prinsip gak mau merepotkan ya. Jadi ya mudah-mudahan Alas Venus bisa menjadi percontohan untuk wisata yang lainnya. Terima kasih. Dan Perum Perhutani selalu open kerjasama dengan siapapun ya. Yang penting sesuai dengan peraturan ya Bu ya. Sesuai dengan peraturan, kita sementara ini memakai peraturan pemerintah P7 penggunaan kawasan, P8 pemanfaatan kawasan tahun 2021. Ditambah ini sekarang sudah beralih ke Perdir 6 ya, peraturan direksi nomor 6 membentuk badan usaha dan kemitraan produktif ya. Jadi saya yakin mudah-mudahan Alas Venus nanti bisa memenuhi kewajibannya terus ya, lancar sehingga bisa perluasan. Ya, ini luasnya kalau nggak salah 10,07. Wah, 10,07 Bu di anak petak 3I. Ini pinus tahun 1977. Kayak umurku Bu, umurku 78 ya. Bisa umuran karo aku ya. 77. Saya yakin ini dampaknya kalau dihitung dari hasil perhutani ini lebih besar di wisata. Nah, selama dampak ekonomi lebih besar di bisnis menguntungkan, perhutani bisa bekerjasama dengan siapapun. Nah, mudah-mudahan nanti dari 10,07 hektar ini bisa mendatangkan manfaat ekonomi yang luar biasa. Amin, amin. Jadi perhutani tetap bisa bekerja, masyarakat juga tetap bisa berusaha. Saya yakin mudah-mudahan semakin banyak undang tamu, banyak rezeki Mas ya. Ya, banyak tamu, banyak rezeki sing dongani ya akeh. Ya. Saya yakin ini medsosnya sudah kemana-mana, saya lihat sudah update status semua, termasuk Neng Lia ya. Karena itu promosi yang luar biasa. Ya, saya rasa itu Bu Lia dan Bu Neng Lia dan Bu Anis ya, Bapak semuanya, direksi ya. Yang penting pesan saya satu dari Perum Perhutani, tetaplah jaga hutan ini ya, tetaplah jaga hutan ini dengan baik. Yang penting satu, teruslah menanam ya, baik Pak. Siapa tahu nanti kita masuk neraka, pohonnya yang nolong ya. Bu, saya kasih info Bu, Perum Perhutani ini tanpa publish, sebenarnya tahun kemarin itu menanam 11.900.000 Bu, 11.900.000 pohon setiap tahun 2024. Itu saya yakin hanya perhutani aja yang menanam sebanyak itu ya. Mudah-mudahan yo mlebu swarga kabeh. Termasuk sing kerjasama. Ya ngono ya, Mbak. Amin. Makanya tadi saya senang videonya, ada video menanam itu memang wajib ya. Wajib dan menjadi bagian dari isi kerjasama Bu. Ya, artinya kita peduli pada lingkungan. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Bayangkan kalau kita sakit oksigen aja 500.000 ya. Kalau sehat ini kan opo-opo enak ya. Ngopi juga enak ya. Ya. Saya rasa itu. Terima kasih diundang dalam acara ini. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa kami jelaskan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Untuk rintisan hutan wisata yang aman, nyaman, indah, dan paling top adalah tetap Alas Venus. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Alas Venus. Dan tadi Pak Iwan menyampaikan kita akan bertemu di surga karena menanam. Hal-hal demikian akan dijelaskan oleh Gus Bayhaqi. Nanti Gus Bayhaqi akan menjelaskan
berwawasan lestari lingkungan itu seperti apa. Kami persilakan Gus Bayhaqi. Mubalek itu gitu. Mikir enak, nanti lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran di Alas Venus Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia. Terima kasih Pak Rahman selaku Direktur. Rahman itu kalau Bismillahirrahmanirrahim itu berarti Rahman itu artinya kasih sayang Pak. Itu orang yang penuh kasih sayang. Dan di sampingnya ada Pak Ismail. Ini biasanya berhubungan dengan Pak. Berhubungan raya Idul Adha nanti. Terus ada Pak Ivan yang punya perhutani. Saya itu sumpah punya keponaan di perhutani Pak. Saya takut orang di perhutani karena kerjanya di Alas waktu lamaran mantu itu ini kerja di perhutani Pak. Ngurusi Alas saya takut nanti urusannya banyak alasan Pak. Nah gitu. Nah, terus kemudian ada Ning Lia, Dr. Lia Istifhama. Oh, namanya repot. Ini dulu sebelum jadi anggota DPD sering saya antar kemana-mana tuh ke sekolah. Tapi ke hutan ya baru kali ini Pak. Baru kali ini gini ke sekolah-sekolah nombak puisi gitu. Itu dikasih hadiah panci, anak pinter main puisi dikasih panci dong ini ya. Nah pancinya sih sayang untuk saya biar kita pulang. Nah ini min jumlatil berkat bagi-bagi panci itu. Alhamdulillah terpilih sebagai anggota DPD Pak. Wah, itu yang luar biasa. Terima kasih Pak Anies. Hanya gini, kita seolah-olah hari ini kan hanya ketemu sedikit orang ya. Saya perkenalan guru saya ini ketua Forum Pembauran Kebangsaan Pak. Forum Pembauran Kebangsaan itu adalah miniatur Indonesia. Di sebuah wilayah, di Mojokerto ada, di Pasuruan ada. Makanya karena berapa lebar negara Indonesia itu Pak, sebelum kita ngomong hutan ini ya. Berapa panjang, ini aja paling gampang. Di Pasuruan itu ada Indofood Pak, pabriknya Indomie Pak. Nah, berapa panjang Indomie itu Pak? Nah, Indomie itu panjang sekali Pak. Dari Sabang sampai Merauke, Indomie seleraku. Indonesia tanah airku, istriku seleraku lah. Kan gitu. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu hutannya banyak. Saya pikir saya baca dari seismografi itu kalau nggak salah loh nih ya. Hutan Indonesia itu ada yang pernah mengatakan nomor 2 terbanyak di dunia. Tapi data ini ternyata salah, ternyata kita nomor 8. Tapi hutan lindung paling banyak itu di Indonesia itu nomor 2 dan terbesar di Asia Tenggara. Tapi yang merusak hutan tertinggi di dunia itu Indonesia sudah nomor 2 juga. Lah itu repotnya gitu ya, hutannya dibuat tapi yang merusak banyak. Nah makanya saya pikir begini, hari ini saya kenalkan teman-teman saya dulu, ini ada, jadi Mbak Ani sudah kenal, itu Pak Franky Roti Pak. Pak Franky Roti pendeta, dia asal Manado Pak, Manado. Jadi kota yang tidak bisa menyanyi itu Manado Pak. Do aja nggak bisa ngapain re-reminya. Dari Manado. Tapi Pak Franky ini wah, wajahnya nanti pasti nyanyi Pak. Itu di belakangnya ada Mas Ramdan. Nah, wajahnya coklat, kulitnya berombak kan agak-agak mirip Will Smith atau Patrick Kluivert itu kan. Nanti dia ada NTT-nya Pak. Nah, NTT. Terus sebelahnya lagi Cak Iya. Nah, Cak Iya ini pendalungan. Pendalungan itu repot Mas. Ngaku Jawa tapi logatnya Madura. Ngaku Madura dia tinggal di Pulau Jawa Pak. Nanti kalau ngomong gini, monggo pun disekejakaken lawang niki wonten jajan, wonten niki roti. Nah, itu pendalungan. Kalau di dalam kamus Madura tidak lahir di Pulau Garam. Nah, itu Cak Iya ini. Ya, ini yang jahit baju-baju kita itu beliau karena dia penjahit. PT-nya PT Taylor Semayan Jaya Pak. Jadi kalau gak dadi Semayan sih. Hari lebaran ini jahit, lebaran depan belum tentu jadi lah gitu. Ini beliau Cak Iya. Ada Mbak Rahma. Mbak Rahma ini dari Padang Pak. Dia orang Bukit Tinggi. Itu jumlah penduduk yang paling mudah dihitung. Kalau ngitung jumlah orang Padang, hitung jumlah tikungan. Lalu sebelahnya rumah makan Padang. Tambah 2 lagi itu yang profesi yang lain. Ada yang mungkin di perhutani, ada yang manajer gitu. Itu orang Padang ya kan. Nah pinter-pinterlah berbahasa Minang Pak. Karena nanti kita di akhirat kita tinggal di Padang Maksar. Saya takut di sana bahasanya nanti bahasa Minang. Nah, itulah forum pembauran. Nah ini ada Pak Gun itu Pak. Itu Pak Gun itu kalau ngomong logatnya membentak-bentak Pak.
Nah itu di sana itu di sebuah wilayah yang banyak pohon-pohon, banyak tobing-tobing, jalannya manurung ke bawah. Nah, ya, nah itu wilayahnya Batak berarti Pak. Nah marganya dia ini Nababan Pak. Itu marga paling top para keman. Dibaca dari kanan Nababan, dibaca dari kiri Nababan. Kalau dibawa ke Malang nggak bisa dibalik Pak. Nah ini Pak Gun orang Batak. Nah saya kenalkan dulu, ini syukur saya hadir di sini. Tapi begini Pak, monggo diambil sebuah pertanyaan bahwa yang merayakan ulang tahun kita hari ini tidak hanya sekedar manusia loh Pak Iwan. Nah, saya itu kalau ngaji di pondok itu ada kitab Taqiqul Hayawan Pak. Boleh percaya atau tidak bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan jumlahnya paling sedikit. Oh, jumlah malaikat ala jismun lil malaikati. Malaikat itu melebar. Kalau panjenengan Pak Ismail itu ada Rokib dan Natib yang nyatet itu. Berarti kan dapat 2 sudah. Itu kelebihannya bisa lebih 2. Belum lagi malaikat yang lain. Malaikat yang mencatat ini. Nah, jumlah malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jumlah jin juga lebih banyak daripada manusia. Nah, maka di antara kita ini ada malaikat yang memperhatikan ulang tahun kita hari ini ya kan. Nah, persoalannya kalau di Indonesia malaikat itu dianggap laki-laki, Pak. Ridwan penjaga surga namanya laki-laki biasanya. Mak Jibril itu namanya anak laki-laki. Padahal kalau di Argentina ada laki-laki ada perempuan Pak. Ada pemain Argentina namanya Gabriel Omar Batistuta Pak. Nah itu laki-laki Pak. Tapi ada Gabriela Sabatini pemain tenis. Nah, itu tadi Jibril satu tenis satu jadi pemain sepak bola Pak. Itu malaikat semua. Argentina lebih pahal kelamin malaikat Pak. Itu jumlahnya lebih banyak. Nah jumlah apa yang lebih banyak lagi dari manusia Pak? Binatang Pak. Ya populasi kita kalau nggak salah lah. Yang menonton acara ini ya, populasi serangga di dunia ini adalah 10 triliun Pak. Kalau tidak percaya dihitung sendiri Pak. Gantrung, nyamuk, lalang itu dihitung. Itu di sini merayakan ulang tahun Alas Venus hari ini ya kan. Selamat datang serangga-serangga yang jumlahnya 10 triliun. Ikan, jumlah ikan di bumi dengan bintang di laut lebih banyak mana Pak? Ayo Pak Ivan ini kuliah S2 bidang kehutanan. Tak tanya jumlah ikan. Fungsi ikan itu selain sebagai pertanyaan untuk lomba dapat sepeda juga ada bisa dihitung Pak. Ya ikan ini jumlahnya berapa nih ya? Lebih banyak mana ikan di laut sama bintang di langit? Loh tak tanya sama Cak Brodin di pasar, Cak Brodin lebih banyak mana ikan di laut sama bintang di langit? Oh lebih banyak ikan di laut Pak. Loh kok bisa? Loh ikan itu tiap hari dijaring. Mulai dari teri, mulai dari kakap sampai ikan paus Pak. Itu udah habis-habis. Itu namanya bintang jaringnya kemana apalagi digoreng nggak bisa itu. Tadi lebih banyak ikan. Nah jumlah ikan itu 3,5 triliun Pak. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Nah tak tingkatan lagi Batman. Batman kecil itu namanya kelelawar kan. Kalau Batman besar itu siapa? Bruce Wayne. Oh Bruce Wayne. Lek Peter Parker Spiderman. Ngono apa lah kok. Lek Clark Kent Superman. Cuman Superman itu susah ada orang kok badannya gede, bajunya ukuran S, celana dalamnya di luar itu Superman. Kelelawar 10 hingga 100 miliar. Lek enggak percaya sabenono lowe hitungan. Nah, ikut merayakan ulang tahun ini hari ini, Pak, ya. Terus kemudian binatang apa yang jumlahnya lebih sedikit dari populasi manusia? Dalam kitab dalam kitab Taqiqul Hayawan atau dalam Al-Quran selalu disebutkan dengan bahimatul al-an'am, binatang ternak, al-wedusu, al-dombau, al-kambingu, al-untau, pokoknya yang dibuat Idul Kurban. Banteng enggak masuk Pak, tapi kalau ada panitia mau nyembelih banteng silakan, mungkin ada. Nah, itu populasinya saya hitung ya. Bahimatul anam, domba itu sekurang-kurangnya 1 miliar. Terus al-kambing 850 juta. Kambing itu bahasa Arabnya sotun neng lihat. Kalau disembelih disundui tadi sate. Lihat dikai kuah tadi soto. Gule. Nah, makanya saya tidak setuju LGBT Pak. Tidak setuju saya. Kalau binatang ketularan LGBT Pak, pabrik sate tutup. Wedhus lanang ambil wedhus lanang, ndak ana wedhus anyar Pak. Tutup warung sate ya. Mari kita stop LGBT ya, karena nanti merusak warung sate lah gitu. Kambing 850 juta.
kelinci 709 juta. Nah, guguk per asu-asuan itu sekitar 600 juta, Pak. Nah, ini data valid ini, Pak. Bisa dilihat di Google maupun di apa? Aku seneng data kewan-kewan terus penduduk ini. Nah, tidak perlu KTP. Ini hari ini merayakan ulang tahun Alas Venus. Makanya sebelum saya lanjutkan sedikit nanti ke link Lia, kita sebagai makhluk itu kan khalaqa yakhluqu khuluqan. Artinya semua ciptaan Allah itu namanya makhluk. Yang menciptakan namanya Al-Khaliq lang gitu, Pak. Ya, itu dalam kitab apapun. Ya Pak Bragi, di Injil kan juga begitu. Dan kita itu kan diciptakan dari tanah, baik Injil maupun Al-Qur'an, Pak. Makanya kita ini diciptakan dari tanah. Tergantung tanah apa, ya kan? Kalau kita suka di pasar berarti diciptakan dari tanah abang. Kan gitu. Kalau sering bertengkar marah-marah berarti tanah sengketa. Iya kan gitu. Kalau saya suka tanah air Republik Indonesia. Baiklah, saya mau mengucapkan ulang tahun dalam 3 bahasa, Pak Roman, terhadap Alas Venus. Karena saya Ustadz, loh saya ini kan PGRI, Pak, Persatuan Gus Republik Indonesia. Nah, saya mengucapkan ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa Arab dulu, Pak. Tawilumrona, tawilumrona, tawilumrona ma'al karoma, ma'al karoma, ma'al karoma, Alas Venus trawas, Alas Venus trawas, tawilumrona ma'al karoma, ma'al karoma, ma'al karoma, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ada Ning Lia. Nah, Ning Lia ini ada berdarah Madura. Kita ucapkan juga lanceng omora, lanceng omora, lanceng omora, tor odi mulje, tor odi mulje, tor odi mulje. Selamat ulang tahun ketiga Alas Venus trawas. Wis, kok cerdas banget, kok cerdas cermat ini. Nah, yang terakhir ini saya mau nyanyi, Pak. Lagu tentang hutan itu banyak. Nah, saya ini penggemar Ebit G.Ade. Cak Iya itu seneng Ebit G.Ade, Pak. Namanya Abid Gofar bin Abu Jafar. Ini Pak Franky juga penggemar Ebit G.Ade, Pak. Ebit banyak nyanyi tentang hutan loh, Pak. Berjalan di hutan cemara, langkahku terasa kecil dan lelah. Makin dalam lagi ku ditelan fata morgana. Itu judul lagunya Berjalan di Hutan Cemara. Tapi Ebit punya lagu Berjalan-jalan di Senandung Pucuk-pucuk Pinus ya. Wah, bila kita tak segan mendaki lebih jauh lagi, kita akan segera rasakan betapa bersahajanya alam. Lumpur kering adalah pedoman untuk temukan jalan, dan butir embun adalah lentera dalam segenap kegelapan. Pucuk-pucuk pinus seperti bergesek berdesak berjalin tangan. Ranting kering luruh adalah nyanyian, selaksa puisi bergayut di dahan. Leburlah di sini kini, tinggal menunggu datang hembusan angin. Oh sempurnalah segalanya. Tepuk tangan dah. Nah, yang terakhir ini penjelasan Pak Cahyo. Katanya satu pinus ini usianya mulai tahun 77, Pak. Tahun tanam 77. Berarti usianya sama dengan Bang Haji Roma Irama ngarang lagu ini, Pak. Tahun 77 Bang Haji Roma Irama itu ngarang lagu begini.
135 juta penduduk Indonesia, teng 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 teng. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia, teng 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 teng. Ada Jawa, Sunda, Aceh, Madura, Trawas, Tulungagung. Dan lagu lainnya. Itu lagu itu tahun 77 Pak Rahman dikarang. Berarti usianya sama dengan Pinus ini. Makanya kok menarik sekali Neng Lia ya. Andai kata ada konser musik di sini kita datangkan Denny Caknan atau Romai Rama yang menghitung jumlah Pinus tadi, dan paling pas tuh Ebit GAD Pak. Saya ini member EGA, anggota member EGA Pak, melestarikan lagu-lagu Ebit GAD. Nah, tapi ada penyanyi Neng yang sering diundang tidak datang, namanya Ebit gak ada. Nah yang terakhir untuk Neng Lia, kenapa Neng Lia ini kok dulu kan mau jadi wali kota Surabaya, terus agak ngerti di bidang jilbab, dan kemudian lulus jadi anggota DPD. Kenapa Neng? Karena Anda bukan BCL, karena Neng Lia bukan BCL Pak. Loh BCL itu nggak mungkin calon anggota legislatif, karena BCL itu bukan calon legislatif. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi penghangat kita semua agar kita nanti nyanyi bareng-bareng di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Bay, begitu yang hangat datang langsung wassalam. Masya Allah. Ini ngopi beneran Gus, ada jahe, ada kopinya. Dan sekarang Neng Lia akan menyampaikan sesuatu buat kita sebagai supporting perempuan, HKTI, lingkungan hidup. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Sebetulnya langsung ini Gus, udah yang pertama, oh ya aku mau ngomong ini kayak gitu ya. Begitu denger ceramahnya Gus Bay tuh Pak Ivan langsung aduh ngeblank nih. Bukan lagi ngeblank tapi ngeblank. Jadi istilahnya itu Surabaya Jakarta Raiso berkata-kata. Iya, jadi keren banget. Cuman saya ingin menanggapi dulu dari Alas Venus Trawas, ya kan, jadi dijelaskan oleh Pak Gofur dan Pak Ismail, ya tentang sejarahnya. Di sini otomatis kita itu apa, Mbak Anis, merasakan bagaimana kita ini benar-benar sosial. Ada sebuah teori oleh Anayit Hussein, saya juga suka. Jadi ada beberapa tulisan yang nyantol, diantaranya adalah terkait tentang Hoirunas and Faulinas, bahwasanya the ultimate goals of society, jadi istilahnya tujuan kita hidup di sebuah masyarakat sosial, itu salah satunya bagaimana kita memberikan semangat kebaikan each other. Jadi each other atau for it is individuals. Jadi benar-benar kita bagaimana memberikan semangat untuk orang per orang, individu-individu. Ada sebuah teori lagi yaitu tentang teori resiprositas atau teori bahwasanya atawun ya, jadi kita saling tolong menolong. Kalau kita memberikan pertolongan kepada orang lain akan memberikan pertolongan kepada kita, kan seperti itu. Sama ketika kita lihat dari semangatnya berdirinya Alas Venus Trawas, itu benar-benar yang berpikir ini harus nih, kita harus mencangkul, itu benar-benar mencangkul ya Pak ya, keren banget. Tepuk tangan boleh dong untuk mereka. Itu keren banget, mencangkul bener ya. Keren. Gimana? Kayak film-film barat gitu. Ini film beneran, film tenanan. Jadi saya yakin mereka ketika mencangkul begini, kalau tadi katanya Gus Bay kan, kalau kita di sini kan kumpul pada ulang tahun ketiga ini ada malaikat hadir ya. Insya Allah pada waktu beliau ini mencangkul itu benar-benar yang malaikat hadir. Jadi benar-benar insya Allah itu apa ya, ngerti semangatnya mereka gitu, Masya Allah. Ini menyangkul beneran, mencangkul beneran ketika tidak semua orang atau berapa orang sih yang akan berpikir pentingnya mencangkul, sedangkan yang dicangkul ini bukan untuk dirinya sendiri loh, tapi kan untuk orang lain kan. Jadi kan benar-benar yang Horunasan Faulinas kan seperti itu kan Gus Bay. Jadi benar-benar yang dikasih Allah Subhanahu wa taala pertolongan dari segala macam semangat itu kan ternyata dikasih jalan gitu. Kita kayak enggak kalau dipikir logika kan kayak ya mana mungkin gitu loh Mbak ya kan, 7 bulan. Kemudian jadinya seperti ini selama 3 tahun. Dan kemudian tadi saya tanya kepada Pak Direktur, ini benar-benar yang nyatu kan semua dengan kuliner ya. Enggak mudah loh kita bekerja sama, berkolaborasi dengan banyak orang
lintas elemen kan nggak mudah kan Pak. Tapi mereka bisa. Berarti kan mereka ini apa ya, memunculkan sebuah semangat kebersamaan tuh udah yang kayak high trust banget gitu. Jadi kayak memunculkan sebuah sense of belonging, sebuah semangat saling percaya. Jadi benar-benar yang insya Allah apapun yang dilakukan beliau-beliau ini untuk kemaslahatan, kemanfaatan untuk masyarakat ya kan. Jadi istilahnya kan besar bersama untuk masyarakat. Jadi benar-benar yang masyarakat sangat menerima itu secara positif. Itu adalah hal yang sangat keren banget. Saya sih berharap nih Pak Ivan, semoga prestasi mereka ini yang sekarang ini kan mereka terbaik tuh, pengelolaan hutan terbaik ya. Se-KPH Pasuruan. Semoga ada awardnya dari nasional ya kan Pak. Dan mereka jadi yang terbaik, amin. Saya yang ngusul. Oh, iya insya Allah. Kemudian yang jelas saya yakin hal-hal seperti ini pasti munculnya adanya sebuah komunikasi interpersonal. Jadi kalau kita bicara sebuah strategi ya kan. Kita kan bagaimana membangun interpersonal, bagaimana kita bekerja sama dengan tim ini, ayo jangan sampai capek, itu kan hubungan batin. Saling menguatkan, jangan capek, jangan lelah. Mungkin sekarang kita masih mencangkul, siapa tahu ke depan udah beda lagi hasilnya, tahun ke depannya lagi beda lagi. Dalam artian benar-benar beliau itu sudah berpikir sustainabilitas, keberlangsungan. Apa yang beliau tanam saat ini tuh bukan untuk beliau tapi untuk anak cucu, itu kan keren banget. Masya Allah kalau kayak gini kan jadi kayak ladang pahala gitu loh Pak. Nanti kalau masih surga kita diajak ya. Keren, amin. Apalagi ya yang jelas ada sebuah sistem gotong royong yang sangat keren banget. Dan saya lihat ada suasana yang sangat romantis. Ini yang bikin yang bikin ide menjadi sebuah suasana romantis siapa ya Pak? Karena Bapak ini kan bukan seorang pujangga ya kan kelihatannya. Kalau Gus Bay sih pujangga banget. Iya boleh. Kalau yang ide liarnya beliau. Ide liar. Iya. Ide liarnya ini di Pak Direktur. Kemudian kalau eksekutornya kami-kami yang 8 orang. Oke, berarti beli ini diam-diam romantis ya Pak ya? Oh iya, sangat ya aku. Iya, jadi saya punya ini nih, punya kalimat nih spesial nih. Buah durian, buah nangka. Cinta butuh pembuktian bukan retorika. Jadi buat semuanya nih, ini harus sampaikan nih kepada anak-anak muda di luar sana. Jadi kalian tuh kalau mau mencuri hati gebetan, ya udah ajak ke sini gitu. Jadi jangan cuma kata-kata, jangan cuma retorika, kan seperti itu kan Gus Bay? Iya kan? Dan iya dahan. Ada lagi nih, kan puisi ya kan? Kenali dulu baru jadian. Jadi bagaimana kita kerja dulu baru kita ambil tindakan. Jadi kita kerja pikiran ya kan? Saya yakin kerja dulu baru gajian, iya benar sih, benar. Iya, jadi benar-benar mereka ini saya kira pasti istilahnya itu benar-benar bekerja, terus kemudian jadi gabung ya Pak ya, bekerja otak, strategi sama tindakan dan akhirnya dapat gajian. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih yang jelas buat Alas Venus Rawas. Semoga terus berada ya, terus progresif gitu loh Pak. Terus semakin bertambah cottage-nya, semakin bertambah glampingnya, semakin bertambah masyarakat yang datang. Karena ini kan taruhnya itu tempatnya di pinggir jalan. Jadi sangat dapat gitu loh. Keren banget. Sukses selalu, amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ismail, Gus Bay, Pak Rohman, Ninglia, dan Pak Ivan. Kita ada dialog interaktif. Ayo silakan diberi mic Mas. Oke, kita akan berdialog interaktif tentang hutan Nusantara sehingga menjadikan kita semakin mencintai bangsa Indonesia seindah alam Nusantara. Kami persilakan yang ingin berdialog interaktif dengan narasumber yang ada di depan. Kita punya narasumber luar biasa. Nanti akan menjawab berbagai kepenasaran Anda tentang wisata hutan, tentang Alas Venus dan lain-lain. Kami persilakan. Cik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan terima kasih atas kehadirannya. CEO ini ya, Pak Kofur ya? Oke, jadi teman-teman direksi ini Bu. Oke.
Jadi mumpung ada Ning Lia nggih, jadi kami dari teman-teman Direksi Alas Venus Trawas ingin sedikit gambaran ke depan. Kira-kira seberapa prospek dan seberapa mewadahinya negara terkait keberadaan kita. Contohnya di Alas Venus Trawas dengan mekanisme kerjasama dengan pihak perhutani yang notabene-nya adalah BUMN dari notabene-nya BUMN di perhutani. Kira-kira sampai hari ini apakah sudah banyak peraturan-peraturan atau istilahnya perundang-undangan yang sifatnya memang sangat melindungi kami intinya di bidang pengusaha yang notabene tidak memiliki lahan sendiri tapi kita bekerja sama dengan negara. Kira-kira sampai sejauh mana dan sampai seprospek apa nanti kita ke depannya. Jadi kalau ada gambaran seperti itu setidaknya nanti ada gambaran ke depan juga yang akan bagaimana arahnya Alas Venus Trawas ke depan berkembang tanpa menyalahi aturan baik itu di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah. Jadi kira-kira itu Bu. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab nih Oke, di ini peraturan perundang-undangan perlindungan pengusaha hutan gitu ya yang dimaksudkan. Monggo Pak. Terima kasih. Dari teman direksi ya? Iya. Ya. Pak siapa namanya Pak? Ya Mas Gofur. Ya. Terima kasih Pak Gofur. Ini terkait pelindungan ini usaha wisata ya. Ya. Yang jelas begini, memang Perum Perhutani ini membuka usaha ya di PP 72 2010 ini membuka berbagai macam usaha ya, termasuk usaha wisata ya. Memang selama dan sudah mulai kita berdiri berdasarkan betul BUMN PP 72 2010. Kalau kita pandangannya begini Pak ya, sepanjang tidak ada hal-hal yang merugikan perhutani ya para pihak. Ini Bapak semua kan sampai ini berapa? 3 tahun ya? 3 tahun ya? Ya, saya yakin 3 tahun tuh ya mungkin juga ada rasa khawatir bahwa kerjasama ini nanti akan dihambat oleh negara ya. Saya rasa tidak perlu dipikirkan ya. Karena dari Perum Perhutani itu sudah ada ya. Sudah ada peraturan. Kita punya undang-undang tadi ya saya sebut ya P7 ya. P7 ya, peraturan pemerintah nomor 7 penggunaan kawasan tahun 2021 ya. Permen LHK, namanya LHK karena lingkungan hidup gabung dengan kehutanan ya. Sekarang baru hanya Menteri Kehutanan. Tetapi pemerintahnya undang-undang masih berlaku ya. Jadi ada P7 penggunaan kawasan, kemudian ada Permen 8 ya. Permen 8 adalah pemanfaatan kawasan hutan oleh siapapun. Nah, ini semua dilindungi oleh di Permen 8 itu. Nah, Perum Perhutani diberi di dalamnya di Permen 8 diberi namanya PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Nah, di perhutani PBPH tersebut diterjemahkan dalam aturan-aturan perhutani, Bu ya. Jadi peraturan nomor direksi Perdir 6, kemudian juga Perdir 13. Jadi selama tidak menyangkut, tidak melanggar aturan tersebut, insya Allah usaha berjalan bisa dilindungi, ya bisa tidak usah khawatir, ya. Makanya ke depan karena ini sudah dilindungi dalam suatu PKS, PKS ini kan produk hukum, ya produk hukum yang diakui semua pihak. Jadi selama tidak melanggar PKS tersebut, saya rasa tidak perlu khawatir, ya. Karena sudah banyak bekerjasama dengan kita, ya. Sudah banyak bekerjasama dengan kita. Contohnya satu tetangga kita ya, mungkin ini masih lingkungannya kecil ya, karena CV Alas Venus ya, pemberdayaan masyarakat, kita punya kerjasama dengan PT Taman Safari 2 Prigen ya, itu juga sama ya, itu kan dengan PT ya, Taman Safari Prigen 2, itu juga kerjasama dengan perhutani Bu ya, prinsipnya sama seperti dengan Alas Venus, jadi tidak usah khawatir, yang penting segala hal-hal yang dilakukan Alas Venus ya, saya mohon ke Pak Direktur dan Direksi, kalau ada hal-hal pengembangan apapun, tolong perhutani diberitahu ya. Saya yakin panjenengan sudah punya blueprint, tahu ya, blueprint atau layout atau set plan ya. Yang penting tidak keluar dari situ,
dan tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum, ya. Artinya mungkin ada menebang pohon tanpa izin, ya, mungkin karena ini, mohon maaf ya, karena ini mengganggu, terus pohonnya ditebang, ya. Karena ini katanya GKI tambahan, tebang aja. Nah itu baru nanti berurusan dengan hukum, ya. Jadi jangan seperti itu karena memang tidak boleh, ya, tidak boleh menebang pohon, kecuali kalau memang hal-hal yang sangat berbahaya. Jadi di undang-undang tidak usah khawatir, ya, kita ada kerjasama wisata, ada kerjasama bidang tambang juga, ada kerjasama bendungan, ya, Semantok, ya, Semantok, Gongseng, tadi sudah disebut Pak Kadisut, kemudian JLS, Jalur Lingkar Selatan, ya, nanti nyambung Jakarta sampai Banyuwangi, ya, kemudian juga Pantura, JLS yang Pantai Utara juga, sepanjang itu semua tidak berketantangan dengan perhutani, saya pikir tidak usah khawatir, ya. Cuma saya pesan nanti ini Alas Venus supaya nanti bisa ulang tahun ke-5, ya. Ini di Pacet, ini ada 21 kompetitor, ya, ya, mulai Awan Trawas, enggak jelas ya, pendakian Poroan, Cemoro Suryo Alam, Kutuk Gragal, Bukit Gragal, Kaliurang Penanggungan, Alas Pelagi, banyak ini ya. Nah, ini ada 21, tolong nanti setiap saat harus berinovasi Pak, ya. Ya, ini ada 21 lokasi yang semua kerjasama dengan perhutani, Bu Lia, ya. Semua kerjasama dengan perhutani, mudah-mudahan nanti ya Alas Venus bisa sampai ke anak cucunya Pak Ismail, Pak Rahmat, ya. Sama perhutani Pak, perhutani pun begitu, ya. Perhutani kalau bisa nanti anak-anak kita semua di perhutani ya bisa melihat perhutani terus, ya. Sepanjang perhutani ada, saya yakin jenengan juga tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, tetap nanti akan dilindungi. Dan terakhir ini aturan baru Bu, ya, bentuk sebagai pelindungan Bapak ini Bu Lia, Neng Lia, Bu, ini wisata, ini juga mendatangkan PAD bagi pajak daerah, ya. Sudah ada korporasi ini pendapatan bagi Kabupaten Mojokerto, ya Pak, ya. Terus ini proses lagi, ini nanti akan juga penerimaan negara bukan pajak. Nah, dari sektor wisata ini juga ini berarti ini adalah wisata ini salah satu pundi-pundi penerimaan negara bukan pajak, Bu, ya. Nah, ini lagi sedang dalam proses. Saya yakin hal-hal yang mendatangkan pemasukan bagi negara tentu saja nanti akan dilindungi, ya, sepanjang itu tidak akan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Dalam hal ini aturan perhutani. Saya rasa kerja dengan perhutani paling enak, ya. BUMN paling enak itu perhutani, ya. Semua bisa dinego, ya. Semua bisa dibicarakan. Saya yakin semua bisa sambil ngopi, ya. Semua ambil ngopi pasti ada solusinya, ya. Saya rasa itu dari saya, mudah-mudahan jawabannya sangat cukup memuaskan, ya, dari saya, dan yakinlah, optimislah, selama semua dalam aturan PKS ditaati, insya Allah tidak ada yang keluar dari jalur, ya. Dan selama perhutani ada, catatannya, ya, selama perhutani ada. Jadi tadi mohon doanya, perhutani mohon doanya selalu ada, ya. Jadi bisa bekerjasama dengan Bapak semua, ya, ya. Di Pasuruan ini Bu ada 50 kerjasama khusus wisata, salah satunya di sini, ya. Nah, jadi semuanya itu semua mendatangkan PAD bagi Kabupaten Mojokerto sama Pasuruan, ya. Saya rasa itu dari saya untuk menjawab. Mungkin ada yang dari tambahan dari Neng Lia, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ivan. Jadi kita harus banyak belajar nih, ya, terutama terkait PBPH, pemberian izin usaha pemanfaatan hutan. Memang jadi beruntung loh Pak, dari Mojokerto ini kan ADM-nya kan KPH-nya, ya, KPH kan, ya, sangat sangat memahami bagaimana sebuah kolaborasi bekerja bersama itu kemaslahatan itu benar-benar harus dilakukan bersama.
Karena kadang ada beberapa, ada sih orang lapor lah memberikan inspirasi itu mau bikin seperti ini susah Pak, karena ya mungkin oknum ya, ada yang oknum itu kemudian mematok biaya sekian-sekian kayak gitu. Padahal kalau kita bicara membuat sebuah tata yang awalnya hutan mencangkul dan sebagainya, jadi benar-benar yang pengorbanannya banyak kan, tenaga iya, pikiran iya, isi dompet iya, keren banget. Maksudnya itu benar-benar yang manusia mulia gitu loh Pak, iya kan. Jadi apa ya istilahnya di sini dalam pikiran saya iya memang ya semoga saya juga bisa memanfaatkan apa yang sekarang saya emban itu untuk bisa sering berbicara, sering bisa menyampaikan masukan bahwasanya seharusnya negara itu memang harus mengutamakan kerjasama dengan masyarakat yang memiliki semangat bekerja tinggi gitu loh. Nah kayak seperti ini kan bekerja tinggi Pak Jenengan kan, bekerja sampai membangun sebuah tempat wisata. Seandainya kemudian dari pemerintah misalnya loh Mbak, ini kan pikiran saya ya, kemudian memunculkan ide bagaimana menambah mungkin di sana deket ada puskesmas, rumah sakit atau gimana istilahnya itu ketambahan akses gitu loh Pak, akses kesehatan. Ya segala macam yang sifatnya itu orang tuh lebih aman, lebih nyaman, maka wisatawan bukan lagi domestik kan, tapi global. Jadi itu yang saya sampaikan Pak waktu kita sama Menteri. Jadi pokoknya saya tuh punya angan-angan kalau bisa Indonesia jangan hanya berpikir wisatawan tuh domestik saja, tapi bagaimana global masuk. Nah supaya global masuk itu kan harus ada alasan kuat Pak, ya kan itu. Yang jelas keren banget lah dari Alas Venus ini. Kemudian tadi tentang perlindungan ya disampaikan, nanti kita mau ada pengacara ya kata Mbak Risa ya. Nanti kan bisa menyampaikan beberapa hal itu. Akhir kata karena saya juga mau ke Trenggalek Mbak, jadi nggak bisa lama. Tapi kita mau nyanyi dulu ya. Akhir kata untuk semuanya terutama masyarakat Mojokerto, kura-kura ninja naik onta, banyaklah bekerja jangan banyak kata. Cie. Semoga masyarakat Mojokerto semakin jaya. Gimana? Kura-kura naik perahu. Ya kura-kura naik perahu tapi ngomongnya sekarang nggak cakep gitu. Iya. Oke saya kira itu aja. Makasih Mbak Ani. Thank you. Terima kasih. Habis ini Neng Lia mau pamit ke Trenggalek. Mau nyanyi dulu apa gimana? Oke, Pak Sahlan bisa dibawa ke sini Pak Sahlan. Pengacara hadir. Tadi udah datang. Oke Pak Sahlan kami persilakan untuk naik ke panggung menjelaskan sisi hukum yang kira-kira akan bisa membuat wisata pembela. Pak Sahlan juga seorang pengurus FPK di Provinsi. Silakan Pak Sahlan naik ke pelaminan Pak Sahlan. Ini ada tempat di sebelah saya. Tapi orang mendut makan durian nih sama kayak saya ini. Biar gendut asal keren. Nah ya. Ya. Orang mendut makan durian biar gendut asal keren. Nah. Musik dangdut pakai biola biar gendut tapi idola. Masalah sini loh. Waduh. Beliau ini juga orang Padang ini. Iya Padang. Padang asli nih ya. Silakan. Pak Sahlan tadi kita dari penanya menanyakan perlindungan hukum bagi pengusaha hutan nanti akan seperti apa karena nyun sewu di beberapa tempat saya juga menulis beberapa berita bahwa pengusaha-pengusaha wisata didatangi oleh aparat-aparat kemudian dia harus menghadap ke provinsi dan harus membayar sejumlah uang padahal dia tidak tahu salahnya di mana dan tidak melanggar apa-apa menurut aturan perhutanan. Seperti apa nanti pembelaannya, begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang terhormat sepuh bin sepuh ini ya.
ada Gus-gus, ada bapak-bapak, ibu-ibu dan oh iya. Baik, ada Bu Ning ya. Ning itu pakai Bu ya? Enggak ya? Langsung Ning Lia gitu ya. Oh iya, baik. Karena persoalan akulturasi budaya ini. Iya. Ning itu mungkin Uni ya. Uni, iya. Oh siap, ya Uni ya. Baik, pada prinsipnya kalau kita berbicara aturan dasar itu di pasal 33, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seluas-luasnya itu dipergunakan untuk kepentingan rakyat sebetulnya. Kalau konsep bernegara kita, konsepnya demokrasi. Demokrasi itu dari rakyat, dibuat aturan oleh pemerintah, dijalankan oleh pemerintah dan yudikatif, di mana aturan itu adalah kesepakatan-kesepakatan, baik kesepakatan dasar ya, yang termuat dalam undang-undang dasar, maupun kesepakatan-kesepakatan lanjutan, baik itu nanti akan berupa undang-undang, terakhir perpu ya atau perpres. Pada prinsipnya itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, di mana saham mayoritas dari negara ini adalah saham-saham rakyat. Semuanya dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Itu konsep dasar ya. Makanya sebetulnya apapun bentuknya yang ada di negara ini semuanya bisa dibicarakan ya. Itu konsep dasarnya. Baik itu mengenai hutan, tambang, lain-lain semuanya itu dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Cuman ada beberapa yang sudah menjadi hutan adat misalnya. Kita harus berbicara dengan adat setempat. Ada yang sudah menjadi HPL milik PT. Tapi dalam HPL itu pun ada hak-hak masyarakat sebetulnya yang sudah diatur. Jadi dalam HGU pun sebetulnya ada hak rakyat. Karena di pemberian HGU itu ada beberapa aturan-aturan yang baik itu akan memberikan CSR, akan memberikan tempat, akan memberikan ruang terbuka kepada rakyat. Tidak boleh sepenuhnya menjadi milik korporasi atau perusahaan. Jalan misalnya dalam hutan itu bukan miliknya PT atau korporasi, tapi itu miliknya negara. Begitu juga ada dekat sungai misalnya, das itu bukan miliknya korporasi, tapi itu diatur oleh aturan lain. Atau misalnya dekat pantai, berapa dari bibir pantai itu tidak boleh dimiliki oleh perorangan dan harus negara hadir dalam hal itu, karena kalau itu tidak diatur maka akan berbahaya begitu ya. Nah, konsep dasarnya adalah itu. Jadi apapun bentuknya, kalau kita mohonkan, kalau kita urus, sebetulnya semuanya untuk kepentingan rakyat. Ada beberapa cara misalnya yang ada ya, dengan pemberian HGU, HGB, HPL, atau hutan itu bisa dikonversi atas nama, kalau di Sumatera ada itu kelompok tani misalnya. Ada atau di sini juga bisa digunakan dalam aturan-aturan yang memberikan sifat kerjasama misalnya dengan BOT atau aturan-aturan yang dibahas bersama dengan yang mengelola hutan tersebut. Ada juga hutan yang tidak produktif atau milik negara atau korporasi yang tidak produktif. Secara aturan itu bisa dicabut. Misalnya hutan ini dulu milik perhutani atau milik PTA atau PTB misalnya yang diatur secara korporasi, tapi mereka tidak menjalankan aturan-aturan dan rencana-rencana yang telah ditetapkan, maka sebetulnya pemberian HGU pada poin-poin tersebut salah satunya bisa mencabut HGU tersebut.
Yang bisa mencabut adalah orang yang sudah menerbitkan HGU. Jadi secara dasar sebetulnya dalam poin-poin itu sudah sangat jelaskan secara jelas. Jadi bagaimana hal-hal tersebut dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat dan mensejahterakan rakyat. Jadi kalau ada misalnya hutan di sini yang belum pro kepada masyarakat, tinggal diedukasi, tinggal dievaluasi, serta tinggal diarahkan baik itu nanti organisasi atau pemerintah atau bersama dengan lembaga lainnya bagaimana mengurus itu supaya kelihatan lebih pro rakyat. Karena kalau berbicara di Indonesia yang menjadi tuan rumah dari negara ini adalah rakyat. Yang menjadi inti dari persoalan negara ini adalah demokrasi, bagaimana suara itu bisa diperjuangkan. Jadi kalau kami pikir semua yang terkait dengan aturan-aturan itu bisa ditinjau ulang dan bisa dikompromikan serta dibicarakan. Kami pernah lakukan edukasi ya di Sumatera Barat waktu itu sama di Jambi, bagaimana HGB dan HPL yang sudah diberikan kepada perusahaan besar yang tidak produktif sebagian dicabut dan diberikan kepada negara. Alhamdulillah kita berhasil mengedukasi dan masyarakat mendapat bagiannya. Begitu juga kita lakukan di Sumatera Barat. Ada hutan lindung, yang mana hutan itu sebetulnya dalamnya ada tambang, ada lahan masyarakat, tapi secara kawasan dia masih kawasan hutan lindung. Akhirnya kita minta konversi ya, walaupun cukup berat syarat untuk konversi, namun nyatanya kita berhasil ya. Begitu juga hal-hal lainnya sebetulnya hal yang bisa dibicarakan. Jadi kalau ada hal-hal yang belum jelas, bisa salurannya kita bicarakan, bisa kita mohonkan kepada dinas terkait atau lembaga terkait, atau kalau tidak mau kita bisa uji di pengadilan, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara. Kalau ada hak rakyat yang tidak diberikan, kita bisa ajukan ke pengadilan. Itu pada prinsipnya. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya nanti dari lembaga dinas terkait yang tidak pro rakyat, semuanya bisa diajukan di pengadilan. Itu mungkin prolog dari kami. Terima kasih. Mahal. Gus Bae itu omongannya Mak Sahlan mahal. Hari ini beliau bersedia ngomong free, alhamdulillah untuk kelas Venus, dan nanti dia sudah berhasil di beberapa tempat. Di sini kalau ada masalah panggil Sahlan free, itu Sahlan ya. Oh, khusus alas Venus gitu ya, luar biasa. Oke, terima kasih. Dan kalau ada mau yang nambah, silakan Gus sama Ninglia, barangkali mau bernyanyi bersama, silakan. Oke. Ini apa? Jamal Mirdad tadi, Gus. Tiada lagi negeri. Mas Hadi, nggak bisa gitar di situ. Oh, pakai gitar, Mas Hadi ke sini akustik. Silakan Mas Hadi. Ada gitar. Gitar akustik. Silakan. Ya apa terendam laraku itu. Saya mau nyanyi lagu paling pendek di dunia. Cukup sekali jreng. Itu lagu terpendek di dunia. Soalnya cuma sekali. Ya. Oke. Saya mau cerita tentang sebuah lagu ini kalau mau denger ya. Oh, dengar. Kalau Jadi Gus gini, dengar. ini tadi kan saya ngomong serangga, Pak Adi. Ya, saya ngomong serangga. Serangga yang paling menarik dibicarakan dalam sebuah lagu itu semut, Pak. Nah, Instagram saya itu pernah dikunjungi sama Obi Mesak, Pak. Karena Obi Mesak itu menulis lagu ya. Obi Mesak itu menulis lagu selalu menyajikan lagunya tentang semut. Oh. Tapi dia hanya beda lirik satu huruf, Pak. Jadi satunya semut merah, Pak ya. Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga seakan penuh tanya, sedang apa di hutan. Ketemu Neng Lia jawab gua. Keren. Bayangkan, itu lagunya kisah kasih di sekolah, Pak. Jadi tentang
Bukan, itu kan semut merah. Nah, dia pernah menulis lagu tentang semut juga. Obi Mesak itu. Semut marah. Dinyanyikan Maggie Z. Jangankan diriku, semut pun kan marah. Ya. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Satunya semut marah, satunya semut merah. Lah. Apa? Diajak duet nyanyi. Wow, kisah kasih sama di gak sekolah, Bien. Sama di madrasah. Kisah kasih di madrasah ya. Apa? Kisah kasih di madrasah. Oke, Gus Baes selalu membuat suasana. Apa?